Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqana fi ahsani taqwim, fahadana ila siratihil mustaqim. Idza kunna minal mu'mininal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Hadratil asatidatil kiram yang sama-sama kita hormati, para asatid, di antaranya orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Mamanda Ustadz Haji Rafiuddin Hasan. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, Allah berikan istiqomah di dalam dakwahnya, bisa membina kita murid-muridnya, amin ya robbal. Al-Mukarram Kakanda Ustadz Jamaluddin, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Mutkillahi Surul LC, kita doain dah guru-guru kita sehat walafiat, amin ya robbal. Para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Jami Nurul Jannah yang mudah-mudahan pada pagi menjelang siang hari ini kita semua mendapatkan cucuran rahmat, ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki hari ke berapa? 21. Buat kita yang ikut pemerintah, ini puasa hari ke-21. Buat teman-teman kita Muhammadiyah, ini puasa 22. Buat yang Islam KTP langsung lebaran. Ini syukur alhamdulillah, hingga saat ini Allah masih berikan kita panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan 20 hari yang lalu ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat, jalanin sunnah beliau, kelak di akhirat kita semua mendapat syafaatul udma dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Ini ya Allah, pada pagi ini kalau kita yakin ibadah yang baru saja kita laksanakan, Bapak, Ibu, insya Allah keluar masjid ini Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Jangan bicara sholatnya, Pak, Bu. Kata Nabi begini, man tatahhara fi baiti summa masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma tukaffiru khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Siapapun di antara kita nih orang Islam berwudu di rumahnya, dia perbagus wudunya, setelah wudu dia berangkat menuju rumah Allah, baik masjid ataupun musola, untuk menunaikan kewajibannya kepada Allah, sholat berjamaah, maka setiap langkah kakinya akan menghapus dosa-dosanya, langkah kaki yang lainnya akan mengangkat derajat kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Masya Allah.
Tadi langkah kaki kita, kalau kita ikhlas, insya Allah Allah ampuni dosa kita. Kaki kanan kita melangkah, Allah hapus tuh kesalahan kita. Kaki kiri melangkah, Allah angkat derajat kebaikan kita. Makanya ya Allah, yang rumahnya agak jauh dari Masjid Nurul Jannah, alhamdulillah, karena langkah kakinya makin banyak. Kata Nabi begini, inna a'dhaman nasi ajran fis shalah ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha. Orang yang paling banyak pahalanya pergi ke masjid buat sholat, yaitu orang yang paling jauh rumahnya dan paling jauh jalannya. Jadi kalau ada hadis begini, rumah jauh dari masjid, sebenarnya untung apa kagak? Untung apa kagak? Untung. Langkahnya makin jauh. Maka alhamdulillah nih, ini ada yang dari Rawabacang, alhamdulillah, makin jauh rumah kita, makin banyak langkah kita, insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita, amin ya robbal. Ustadz, kata Bang Sarip, ini rumah saya nempel sama masjid, bagaimana? Ya datangnya duluan gitu, nggak usah pakai keliling-keliling ke Celepuk 2, kagak usah, datang aja duluan ke masjid, insya Allah pahalanya sama, amin ya robbal ya robbal. Duh, cuman Pak, itu hadis diawali man tatahhara fi baiti, siapa orang yang berwudu di rumahnya. Kalau pengen dapat fadilah ini, syaratnya wudunya di rumah, bukan di masjid, bukan di musola. Dari rumah udah punya wudu, datang ke masjid, ke musola udah suci, enggak make air masjid, enggak make air musola. Lumayan ngurang-ngurangin pengeluaran air. Bener kagak? Lah iya, itu hadisnya begitu. Ya Allah, kalau kita ngamalin hadis ini, insya Allah marbot kerjaannya kagak berat Pak. Apalagi marbot Masjid Nurul Jannah, ya Allah. Kalau kita ngamalin hadis ini makin gemuk dia ya, karena nggak pernah bersihin toilet, nggak pernah dipakai toiletnya. Jadi kita dari rumah itu udah punya wudhu, biasain begitu. Ini mah kadang-kadang kagak. Dari rumah sengaja kagak punya wudhu. Yang lebih parah lagi, pengen buang air dari rumah ditahanin, entar buang airnya di masjid aja. Yang kadang-kadang lebih parah lagi, dari rumah ke masjid bukannya bawa sejadah, bukannya bawa sorban, bawa anduk. Mau ngapain? Ada yang begitu ada? Numpang mandi di masjid? Jangan. Ya Allah, kalau kita numpang mandi di masjid padahal rumah kita ada air, apalagi nyuci motor, nyuci mobil pakai air masjid, kagak boleh, habis pahalanya. Makanya tuh kita ya biasain dah tuh, biasain begitu tuh. Ini kadang-kadang dari rumah kita santai banget. Yang lebih parah lagi nih, kadang-kadang masjid kita mah kan enak buat nongkrong, nyeduh kopi di rumah sambil nungguin sholat isya nih, nyeduh kopi di rumah, nongkrong sambil ngerokok. Ya ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ya Allah, sambil ngerokok nungguin waktu isya, padahal sebaiknya dia wudhu dulu di rumah. Ini mudah-mudahan dah nih, sekarang lagi zaman sudah, mudah-mudahan yang ngerokok pada berhenti ya, amin amin. Iya ya Allah. Makanya di Masjid Jami Nurul Jannah, Bapak Ibu, saya sama Bang Haji Asmullah udah sepakat, siapapun yang masih ngerokok haram hukumnya jadi imam. Matiin dulu rokoknya. Lah iya, masih ngerokok jadi imam, matiin dulu rokoknya. Ya makanya begitu. Jadi belajar kita amalin sunnah Nabi, datang ke masjid udah wudu, insya Allah. Nah itu baru datangnya doang tuh. Terus kita sholat sunnah qobliyah subuh,
Ya Allah Bapak Ibu, itu sholat sunnah qobliyah subuh Nabi ajarin sholatnya nggak usah pakai lama-lama. Kalau bisa ayatnya qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua qul huwallahu ahad, tuh qobliyah subuh. Tapi sholat yang ringan itu cuman 2 rakaat, kata baginda Rasul, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh padilahnya lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. Subhan. Makanya Nabi mah ya Allah enggak pernah ninggalin sholat sunnah qobliyah subuh, dijaga bener. Makanya ini kita kalau bisa jangan ampe ninggalin sholat sunnah qobliyah subuh, karena padilahnya luar biasa. Yang sholat di rumah silahkan, dari rumah udah sholat sunnah qobliyah, datang ke masjid tinggal nungguin qomat, itu afdol luar biasa. Terus kita sholat subuh, sholat sunnahnya aja padilahnya model begitu Bapak Ibu, apalagi sholat subuhnya. Kata baginda Rasul, man sholat subha fi jama'atin faka'annama sholal laila kullah. Siapa yang sholat subuh secara berjamaah, pahalanya sama seperti dia sholat tahajud semalaman suntuk. Subhan. Semalam kita sholat isya. Kalau kita tadi malam sholat isya, ya Allah, man sholal isya'a fi jama'atin faka'annama qoma nisfal lail. Siapa yang sholat isya secara berjamaah, seolah-olah di sisi Allah dia sholat tahajud separuh malam. Sholat isya kita berjamaah, pahalanya separuh malam kita tahajud. Sholat subuh kita berjamaah, pahalanya sama dengan kita sholat tahajud semalaman suntuk. Makanya orang yang sholat isya secara berjamaah, subuh secara berjamaah, dijamin oleh Allah fahuwa fi dhimmatillah, dia berada di bawah tanggungan Allah. Kalau meninggal dia pada saat itu, meninggal husnul khotimah. Mau mati, mau ya, yang penting husnul khotimah. Makanya dijaga tuh, sholat subuhnya dijaga. Pak, Bu, yang bisa nerima ini cuman orang yang imannya benar, yang enggak ada penyakit di dalam imannya. Orang yang imannya rusak enggak peduli sama janji Allah ini, enggak peduli. Kalau kita ada iman, ketika muadzin as-salatu khairum minan naum, itu hati bergetar, takut enggak sholat berjamaah. Kenapa? Imannya benar. Tapi kalau kata Nabi, inna asqala sholatin alal munafiqin sholatul isya wa sholatus subhi. Sholat yang paling berat dikerjain buat orang munafik, buat orang yang imannya rusak, yaitu sholat subuh dan sholat isya. Sekarang saya tanya, yang kita nih di kampung kita, di lingkungan musola masjid kita, banyakan yang sholat subuh apa banyakan yang enggak sholat subuh? Banyakan yang sholat atau banyakan yang kagak? Kalau di kita banyakan yang sholat, alhamdulillah. Sekarang saya tanya lagi, yang udah pada sholat subuh, banyakan sholat di rumah apa sholat di masjid? Yang benar. Apa yang ngaji? Banyakkan sholat di rumah. Kenapa? Alhamdulillah Pak, kalau kita masih ngejar fadilah itu kita terbebas dari penyakit munafik. Kenapa? Yang bisa baca ini cuman orang yang peduli buat kehidupannya kelak di akhirat. Karena janji Allah ini yang bisa nerima iman, bukan akal. Urusan akhirat nanti Allah kasih kita di akhirat. Kalau urusan dunia, ya Allah Pak, kita mungkin pada berebut. Saya bisa bayangin
Misalnya nih Bang Haji Asmullah ngumumin, besok siang diumumin, Bapak Ibu warga semuanya, siapa yang besok sholat subuh di Masjid Jami Nurul Jannah secara berjamaah, maka insya Allah pulangnya dikasih minyak goreng 5 liter. Kira-kira banyak gak yang datang? Banyak kagak? Karena apa? Karena minyak. Emang minyak mahal, Bu? Mahal, Bu? Berapa? Ya Allah. Emang ya Allah Bapak, puasa sekarang ini ibu-ibu pada ngeluh apa aja pada naik ya, Bu? Bu, apa aja pada naik? Minyak goreng naik, daging ayam naik, daging sapi naik, susu turun, Mang. Lailok di mana? Naik juga. Ya Allah. Susu naik juga, Bu ya. Biarin dah pada naik, mudah-mudahan ketemu rezekinya ya. Amin ya robbal. Duh, kita mah semangat. Ini masih alhamdulillah kalau hati kita masih tergerak untuk sholat subuh secara berjamaah. Makanya ya Allah, kalau hati kita ini enggak tergerak buat sholat subuh berjamaah, isah berjamaah, Bu, Pak, ada masalah di iman kita, penyakit munafik masih ada di sini. Maka mudah-mudahan dah kita bisa istiqomah jalanin sholat subuh isah berjamaah. Amin ya robbal. Apalagi ini di bulan Ramadan. Kata Nabi begini, faman tatawwa'a bi khusratin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Pak, Bu, siapapun yang melaksanakan ibadah sunnah di dalam bulan suci Ramadan, maka pahalanya dicatat melaksanakan ibadah yang wajib. Ibadah sunnah yang kita kerjain di dalam bulan suci Ramadan, karena agungnya Ramadan, Allah beri ganjaran pahala yang wajib. Ya Allah, sholat taraweh wajib apa sunnah? Sholat taraweh wajib apa sunnah? Witir wajib apa sunnah? Qobliyah subuh wajib apa sunnah? Qobliyah juhur wajib apa sunnah? Sholat hajat wajib apa sunnah? Baca Quran wajib apa sunnah? Ngasih makan orang buka puasa wajib apa sunnah? Bayar zakat wajib apa sunnah? Wajib. Sama tuh ibadah sunnah yang kita kerjain, karena di dalam bulan Ramadan Allah kasih pahala wajib. Bagaimana kalau ibadah yang wajib? Kata baginda Rasul, Bapak Ibu, waman ada faridatan fi kana kaman ada sab'ina faridatan fi ma siwa. Kalau kita kerjakan ibadah yang wajib di dalam bulan suci Ramadan, Allah catat pahalanya 70 kali kita lakukan di luar Ramadan. Tadi kita sholat subuh berapa kali? Dua rakaat tong itu. Sholat subuh berapa kali? 1 kali. Tapi karena di dalam bulan Ramadan, kalau diterima Pak Bu, sama kita lakukan 70 kali di luar Ramadan. Maka mudah-mudahan dah sholat subuh kita diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya robbal. Tuh, jadi langkahnya udah ngapusin dosa, subuhnya luar biasa pahalanya. Apalagi ini kita mau sabar nih, duduk di majlis ilmu model begini Pak, ini malaikat kumpul buat ngaminin doa kita, diaminin doa kita, minta apa aja urusan akhirat insya Allah dikabulkan oleh Allah. Ya kita mah Pak mintanya yang akhirat aja, dunia mah kita serahin sama Allah. Sering-sering Pak minta akhirat, nanti dunia insya Allah ngikut. Amin, amin. Jadi kalau malaikat yang ada di kita ini cuma 2. Kalau enggak dia ngaminin doa kita, dia mohon ampun sama Allah atas dosa-dosa kita. Makanya kita nanti bisa sabar duduk di sini, tinggalkan tempat ini, Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Dosa kita kan banyak ya. Banyak apa kagak? Banyak apa kagak?
Ya, sekarang saya tanya dah, siapa di antara kita yang nggak punya dosa? Ayo. Siapa di antara kita yang dosanya dikit? Nggak ada juga. Siapa di antara kita yang dosanya banyak? Ya Allah, banyak dosa kita. Apalagi ibu-ibu ya bu, bu, ya Allah, ibu-ibu dosanya banyak banget. Apalagi dosa ibu-ibu yang galak banget sama lakinya. Ya Allah, itu dosanya gede banget bu. Jangan galak-galak sama laki ya bu. Jangan galak-galak sama laki. Kesian laki kita, dia pusing, sering sakit, ntar mati. Kalau mati ibu jadi mudah-mudahan dah kita semuanya sehat walafiat, amin ya robbal. Dah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dua saja yang wajib dan mesti kita ingat. Kata baginda Rasul, inna Ramadan iftaradallahu subhanahu wa ta'ala siyamah wa inni sanantu lil muslimina qiyamah faman somahu wa qamahu imanan wahtisaban kharaja minadz dzunub kayaumin waladathu ummu. Bapak Ibu, kata baginda Rasul, bulan Ramadan itu bulan di mana Allah mewajibkan kepada umat Islam untuk berpuasa di siang hari. Dan aku Rasulullah menganjurkan untuk sholat malam di malam-malam Ramadan. Barang siapa yang siangnya dia puasa, malamnya dia sholat sunnah, niatnya karena Allah, yakin kepada Allah, mengharap ridho Allah, dijamin sama baginda Rasul ibu, kharaja minadz dzunub kayaumin waladathu ummu. Dia Allah keluarkan dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Makanya kalau kita sukses puasa, sukses terawih, insya Allah Idul Fitri kita tanpa noda dan dosa, amin. Nah, maka oleh karena itu, ini saya mau ingetin, di sisa-sisa Ramadan mari kita perbaiki puasa kita. Yang pertama yang mesti kita ingat Pak Bu, puasa itu cuma dua rukunnya. Ini rukun nggak boleh ditinggalin. Kalau ditinggalin puasa kita sia-sia, nggak ada nilainya. Yang pertama, rukun puasa itu an-niyah, niat. Apa? Niat itu rukun. Kata baginda Rasul, malam yubayit as-siyam qabla tulu'il fajri fala siyamalahu. Pak Bu, siapa yang akan puasa Ramadan tapi belum niat sebelum terbit fajar, fala siyamalahu, maka enggak ada nilai puasanya. Jadi sebelum terbit fajar kita harus niat. Kapan waktunya Ustadz? Dari mulai habis maghrib sampai datang waktu subuh. Minimal niatnya begini, ya Allah, besok saya akan melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan karena Engkau. Minimal begitu. Tapi kalau Imam Syafi'i, talaffuz bin niyah itu sunnah, melafazkan niat itu sunnah. Makanya kita selalu diingetin habis sholat tarawih, sholat witir, biasanya talaffuz bin niyah, ngelapazin niat. Bagaimana niatnya? Nawaitu an adai ini niat bukan? Ini talaffuz bin niyah. Niatnya di dalam hati. Ya Allah, besok saya puasa Ramadan tahun ini karena Engkau. Niatnya itu di dalam hati, ngelapazinnya di mulut. Jangan sampai begini, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhana hadhihi sanati lillahi taala. Di mulut doang, di hati kagak, nggak bisa. Yang namanya niat itu adanya di dalam hati. Minimal tadi dari maghrib sampai subuh kan panjang itu. Tapi kadang kita lupa, padahal itu yang nentuin kualitas puasa kita. Nah,
Jadi yang pertama itu harus niat. Nanti habis subuh, sebelum subuh nih, kita lagi sahur, ajarin anak-anak kita, ayo nak, kita niat dulu. Seperti itu. Nah, yang kedua, nih yang mesti diingat nih supaya puasa kita ada nilainya. Yang kedua rukun puasa itu al-imsak anil muftirat. Hindari diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau di ilmu fikih yang membatalkan puasa banyak. Supaya gampang ingatnya, kita bisa simpulkan 9 yang membatalkan puasa. Ini mudah-mudahan nih bisa diperhatiin. Yang pertama, Pak Bu. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke salah satu dari 5 lubang. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Jelas? Memasukkan sesuatu ke 5 lubang. Yang pertama, mulut. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut membatalkan puasa, batasannya itu ditelan. Kalau udah ditelan batal puasanya. Tapi kalau enggak ditelan enggak batal. Ibu pagi-pagi ada nasi uduk masukin ke mulut, batal kagak? Batal kagak? Belum tentu. Kalau cuman dimasukin disimpan di mulut enggak ditelan kagak batal. Tapi kalau ditelan batal. Tapi makruh. Jadi pagi-pagi masukin nasi uduk buat apaan? Jadi kalau udah ditelan itu batal. Tapi kalau cuma dimasukin belum tentu batal. Makanya walaupun kita lagi puasa, Bapak Ibu, kalau kita wudhu tetap ke kumur. Jangan ditinggal, itu sunnah. Ini kadang-kadang kagak. Aduh takut batal akhirnya ninggalin sunnah. Jangan, tetap wudhu. Cuman harus jujur, wudhu sunnahnya itu kumurnya 3 kali, keluarin 3 kali. Jangan wudhu kumur 3 kali, yang dikeluarin 1 kali. Yang 2 kemana itu? Nah, jadi tetap ya, kita wudhu itu tetap itu sudah. Nah, terus saya tanya, kalau beludah itu puasa kita batal apa kagak? Nelen ludah batal apa kagak? Ayo. Nelen ludah itu tidak membatalkan puasa ibu dengan 3 syarat. Yang pertama, ludah kita sendiri. Nah, ludah kita sendiri, bukan ludah orang lain. Maksudnya bagaimana Ustaz? Begini maksudnya. Jangan punya pikiran macam-macam. Bu, Pak, buat kita yang udah punya suami istri, mencium istri itu nggak batal. Meluk istri itu nggak batal. Tapi kalau ciumannya sampai ngadu bibir, ngadu lidah, batal. Kenapa? Bercampur air apa? Air apa? Air ludah kita dengan air ludah. Maksudnya begitu, bukan orang beludah terus kita ambil. Wah, iyalah, itu mau kejorokan. Itu yang pertama tuh, air ludah kita sendiri. Yang kedua, syarat kita bisa nelen ludah, ludah itu belum keluar dari mulut kita, masih ada di mulut kita. Jangan mentang-mentang boleh nelen air ludah, kita ambil aqua, kita kumpulin, kita taruh di kulkas, terus kita minum. Batal kagak? Padahal ludah siapa? Ludah kita sendiri, tapi udah keluar dari mulut. Dan yang ketiga, ludah itu masih asli, belum bercampur apa-apa. Kalau ludah kita udah bercampur permen, itu batal, walaupun ludah kita. Jadi jelas ya? Jelas ya? Nah, yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam hidung. Ini batasannya pangkal hidung. Kalau ngupil batal kagak? Enggak, karena ngupil ini masih ada di luar hidung. Silahkan yang hobi ngupil, enggak batal. Tapi kalau sudah lebih kecil dari kelingking kita, ini batal. Kita di sekarang kan zamannya COVID, ada swab, ada antigen, bener gak? Diambil tuh hidung kita, kira-kira batal apa kagak? Nah, kalau hukum dasar Syafi'i ini batal.
Tapi fatwa MUI demi kesehatan, demi medis nggak batal. Tapi tetap kita mah kudu hati-hati kalau swab, tetap nanti kita nunggu setelah adzan maghrib hidung. Makanya kalau kita wudhu, bapak ibu tetap boleh masukin air ke hidung kita. Yang penting jangan sampai masuk banget, jangan ntar disengajain dimasukin terus ke mulut, jangan, ini bisa batal. Nah yang ketiga, lubang telinga. Ini hati-hati, masukin ke lubang telinga, batasannya kelingking kita. Kalau kelingking ini nggak batalin puasa, tapi kalau udah cotton bud ini bisa batalin puasa. Hati-hati, apalagi yang hobinya pakai bulu ayam. Wah Allah, pagi-pagi lagi dulu, Allah enak bener ya Allah. Nah ini bisa batal nih. Jangan. Nanti kalau kita korek kuping nunggu Idul Fitri, wah lama amat, nunggu maghrib baru kita bersihin tuh kuping kita. Nah jadi hati-hati, masukin ke mulut, batasannya ditelen. Kalau belum ditelen itu nggak batal. Ibu-ibu jajalin sayur, jajalin masakan, nyicipin masakan, nggak batal, yang penting nggak ditelen. Hidung batasannya pangkal hidung, telinga batasannya nih kelingking. Yang keempat, lubang buang air kecil. Nih buat kita yang laki-laki nggak boleh tuh, lubangnya kita masukin obat apa, nggak boleh. Ibu-ibu juga sama, yang punya keputihan nggak boleh dimasukin lewat situ. Kalau harus lewat situ nunggu maghrib. Termasuk mohon maaf bu, kalau kita habis buang air kecil, ini bersihinnya ini maksimal pakai perut jari. Ini perut jari nih, ini jari tengah, ini perutnya, ini jari-jari di perut. Ini kalau ibu habis buang air kecil, bersihinnya harus pakai perut jari, dilurusin. Ini kalau diteken nggak apa-apa, ini mau diteken kayak apa juga nggak apa-apa, tapi harus lurus. Kalau udah dibengkokin, ini masuk, batal puasanya. Jelas bu, jadi dilurusin, jangan dibengkokin. Kalau mau dibengkokin ntar habis buka ya. Bapak-bapak juga begitu kita pak, ini lubang buang air besar, ini nggak boleh masuk sesuatu. Kalau kita istinja habis buang air besar, itu sama batasannya perut jari. Nggak boleh nih kalau udah imsak kita buang air besar terus pakai jari, kita masukin jari begini nih, itu air bakal masuk, bisa batalin puasa. Hati-hati, beda ketika kita nggak puasa sama ketika kita puasa. Biarin nih, kalau mau bersihin pakai ini aja, nggak usah kencang apa nggak apa-apa, yang penting begini Haji ya, jangan dibengkokin, apalagi pakai digarok, jangan. Nah kalau udah begini nanti air masuk tuh dari tempat kita buang air besar. Jadi yang pertama nggak boleh tuh kita masukin sesuatu kelima dari lubang yang ada ini. Yang kedua bu, muntah dengan sengaja. Ini muntah dengan sengaja bisa membatalin puasa. Ibu kalau ada masakan atau bau yang sangat menyengat, udah kita tinggalin, jangan make diaru-aruin terus kita deketin akhirnya kita muntah. Itu kalau kita muntah badan kita kan jadi seger. Muntah yang disengaja itu bisa membatalin puasa. Tapi muntah yang enggak disengaja enggak batalin puasa. Kita mudik naik mobil muntah enggak batalin puasa. Syaratnya harus kumur dulu. Jangan habis muntah, muntahnya langsung ditelan. Batal itu puasa karena muntah itu najis. Jadi walaupun kita beludah banyak nih, kita beludahin terus, itu belum suci itu mulut, harus dikumurin dulu pakai air baru kita suci dari muntah kita. Jadi muntah yang sengaja batal puasa kita. Bagaimana Ustadz, saya hamil 4 bulan, mau makan mau minum muntah mulu, itu mah nggak disengaja, kagak ngapa-ngapa.
Kalau muntahnya enggak disengaja, silahkan terusin puasanya. Nih ibu-ibu yang hamil sering muntah, enggak apa-apa, lanjutin aja puasanya. Emang kalau orang hamil ya Allah itu sering muntah. Lalu yang ketiga, ini bersenggama dengan istri suami di siang hari. Ini hati-hati ibu-ibu, kalau bapaknya lagi libur dandannya nggak usah pakai cakep-cakep, udah seadanya aja, ngeri kelewatan. Emang ada Ustadz? Ada, bener-bener ada. Saya pengalaman, saya lagi standby di meja zakat, ada bapak-bapak datang sama saya, Pak Haji. Bapak-bapak datang sama saya ngomong, Ustadz ada yang mau saya omongin nih. Ngapa Haji? Ngomong aja di sini, janganlah di dalam, saya malu. Akhirnya saya ke dalam, Pak, ke ruang DKM. Ada apa Pak Haji? Ustadz, ya Allah, saya sama bini saya keceplosan. Maksudnya kemarin saya keceplosan sama bini saya. Terus ya makanya saya nanya sama Ustadz, ini bagaimana? Nah kalau kita Pak sampai keceplosan sama bini kita, itu bukan hanya membatalkan puasa, ada kiparat, ada hukumannya. Apa kiparatnya? Yang pertama kita pilih membebaskan budak. Budak sekarang udah nggak ada Ustadz. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut di luar Ramadan. Yang ketiga, ngasih makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Nah ini tinggal dipilih nih, bebasin budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau ngasih makan fakir miskin 60 orang. Ustadz, saya milih yang ketiga aja, ngasih makan fakir miskin 60 orang. Tapi Ustadz, istri saya kagak masak di rumah, boleh kagak ngasih duitnya? Boleh, nanti dibeliin nasi bok, dibagi sama fakir miskin. Akhirnya bapak dia ngasih duit sama saya beliin nasi bok 60 orang, saya kasihin orang-orang terdekat. Akhirnya setelah dia ngasih duit, dia mau pulang, balik lagi. Ustadz, ngapa? 2 kali Ustadz katanya. 2 kali katanya. Itu mau bukan keceplosan, kelancopan kalau kata Mang Dahlan gitu. Nah kata saya, Pak, itu 2 kali di hari yang sama. Iya, di hari yang sama. Nah kalau di hari yang sama tetap dihitungnya 1. Maka kalau udah keceplosan 1 kali, silahkan dah tuh nanggung, mau 2 kali, mau 3 kali, mau 4 kali, mau 5 kali, silahkan. Yang penting dengkulnya kuat ya Pak. Jadi gitu. Jadi hati-hati nih, ini yang bisa membatalin puasa kita. Terus yang keberapa? Yang kelima apa yang keempat? Yang keempat mengeluarkan mani dengan sengaja. Ini kemarin sempat viral di YouTube, ada ustadz bilang onani nggak membatalkan puasa. Ini memang ada yang berpendapat demikian, tapi pendapat yang sangat jarang. Ulama 4 mazhab sepakat bahwa keluar mani dengan sengaja membatalkan puasa. Hati-hati nih, tontonan-tontonan yang mengundang birahi sampai keluar mani kita batalin puasa. Lalu yang kelima ada melahirkan, yang keenam haid, yang ketujuh nifas, yang kedelapan hilang akal. Ini hilang akal bisa batalin puasa. Hilang akal itu ada 3. Yang pertama gila. Orang hilang akal itu yang pertama gila. Ada Pak, orang karena penyakit akalnya hilang sementara. Ada kagak? Kebuatan tinggi darahnya sampai enggak kenal orang lain. Ada nggak yang begitu? Nah ini udah termasuk hilang akalnya nih. Dia pertama sehat, waktu sahur dia sehat, waktu duha dia sehat, johor dia sehat. Jam 2 lagi ngobrol langsung tertawa sendiri-sendiri. Ditanya nggak kenal siapa dirinya. Hilang akal tuh dia. Walaupun cuma 5 menit batal puasanya kalau hilang akal. Gila. Yang kedua, hilang akal itu pingsan. Pingsan itu bisa membatalkan puasa. Bagaimana? Kalau pingsannya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari.
Misalkan dia pingsan dari jam 3, bangun-bangun jam 10 malam. Jam 3 nih, habis sahur, dia pingsan, bangun jam 10 malam. Nah kalau pingsan seperti itu, dia wajib mengkodok puasanya di hari lain. Kenapa? Pingsannya nggak pernah sadar. Tapi kalau dia pingsan jam 3 sebelum subuh, terus dia pingsan, asar dia bangun, pas asar dia kaget, lah ini udah sore. Iya, ente pingsan dari jam 3 subuh. Dia kaget, pingsan lagi, bangun-bangun isya. Ini bagaimana? Lah ini mah enggak batal puasanya, enggak usah. Walaupun dia tuh tadi pingsan karena pernah sadar, walaupun cuma 5 menit, enggak batal puasanya. Dan yang ketiga, hilang akal itu tidur. Ya Allah, semalam anak muda habis bangunin orang sahur, enggak tidur. Pas orang pada bangun sahur, dia tidur. Bangun-bangun jam 10 malam, orang pulang terawih. Sekarang saya tanya, puasanya sah apa kagak? Hah? Agak. Ngapa? Dia kan udah niat tadi terawih tuh. Atau terawih dia udah niat puasa kan? Bangunin orang sahur jam 3, orang pada bangun, dia tidur. Tidurnya kebluk banget. Bangun-bangun jam 10, orang pulang terawih, dia baru bangun. Pertanyaannya, batal kagak puasanya? Kagak batal. Kagak batal. Cuman pertanyaannya, itu tidur emang ada yang begitu, ada? Ya kalau mau begitu silahkan aja Pak, cuman ninggalin sholat, ya Allah jangan. Tapi hukum puasanya kagak batal, karena tidur hilang akal tapi tidak membatalkan puasa. Dan yang terakhir, yang bisa membatalkan puasa itu adalah murtad, keluar dari agama Islam, menghina Nabi, menghina Al-Quran, menghina syariat, menghalalkan yang haram dalam Al-Quran, menghalalkan yang haram dalam Al-Quran, menghina azan, menghina azan, menghina azan, azan ini gak boleh, karena itu syariat, batal puasanya. Maka mudah-mudahan kita bisa ninggalin semua ya Pak. Dan yang terakhir, supaya sempurna, kalau kita pengen bersih tanpa noda dan dosa, kata Nabi, bangun sholat sunnah di malam hari. Artinya apa? Sholat taraweh. Ini sholat taraweh kudu dijaga. Yang cuman bisa jaga orang yang imannya bener Pak Bu. Itu sholat taraweh adanya cuman di Ramadan. Itu walaupun cuman 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, ada yang 36 rakaat. Itu insya Allah kalau ikhlas, cukup syarat rukunnya yang singkat itu bisa menghapus semua dosa dan kesalahan kita. Amin. Makanya sholat tarawihnya kudu semangat dari malam pertama syukur-syukur sampai malam terakhir. Ini kadang kita sedih, ya Allah, malam pertama, malam kedua, Masya Allah, masjid musola penuh, orang pada berjubel datang ke masjid. Itu marbot sampai bingung nyari karpet. Tapi udah seminggu, 2 minggu, ya Allah, jamaahnya makin berkurang. Maka yang sisa ini mudah-mudahan istiqomah nih sampai selesai bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Makanya nih sholat tarawihnya dijaga, keikhlasannya dijaga. Kata Nabi begini, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bu, siapa yang sholat tarawih niatnya karena iman, menjalankan perintah Allah, ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, pasti akan Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Catatannya kudu ikhlas. Jangan ngeluh gara-gara imamnya lama pada ngeluh. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Imam dinilai, jangan. Ya Allah, imamnya dia lagi lama banget, ya Allah. Jangan. Makanya kalau ya Allah, emang rata-rata kita kalau sholat tarawih pengennya cepat Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang saya tanya, kalau ada imam yang satu cepat, yang satu lambat, sedangkan yang cepat apa yang lambat? Sodong lagi, cuman 2.
Ada cepat, ada lambat. Sedangkan cepat apa lambat? Lambat. Bener? Ya Allah, husuk katanya. Ibu-ibu, Bu, kalau ada imam sholat taraweh bacaannya panjang sama bacaannya pendek, ibu senengan yang panjang apa yang pendek? Yang pendek. Ya Allah, bapak yang panjang ya. Bapak maunya yang panjang, ibu maunya yang pendek, agak ketemu itu. Mau panjang, mau pendek, mau cepat, mau lambat, ikhlas karena Allah. Jangan sholat taraweh sholat taraweh besoknya imamnya diomongin. Ya Allah, itu aki-aki imam taraweh ngapa sih lama banget, ya Allah, gua kapok dah sholat di Nurul Jannah. Besok gua mau sholat di masjid sebelah aja. Ternyata itu ustadz jadwalnya di masjid sebelah. Jangan, biarin belajar begitu, udah ikhlasin aja. Ya ilah, paling banter banget, bedanya cuma 20 menit. Ini 20 menit cuman bedanya, habis kita diomongin. Emang di rumah mau ngapain sih pada? Emang sibuk banget apa? Nah, sekarang udah belajar nih. Udah dibelajar kita. Ini di Nurul Jannah alhamdulillah. Nah, udah isrok ya. Nanti setelah jam ini bunyi sengaja saya sampai isrok. Masih pada punya wudhu supaya lebih sempurna. Nanti jangan langsung pulang. Sholat sunnah isrok 2 rakaat. Pahalanya kalau Allah terima sama dengan pahala haji umroh secara sempurna. Jadi jangan pulang dulu ya, tunggu 5 menit dulu, yang sabar. Nanti setelah 5 menit kita bangun, jangan pulang, langsung sholat sunnah isrok 2 rakaat. Ini saya lihat jamaah Masjid Nurul Jannah ada 5-6 orang, itu istiqomah tuh. Jadi habis subuh dia nggak pulang, dia wirid, kadang cuman duduk walaupun sambil tidur nungguin waktu isrok. Pak, kalau kita nggak bisa haji, nggak bisa umroh, Nabi kasih jalan. Sholat sunnah isrok 2 rakaat, pahalanya sama dengan kita haji, dengan kita umroh secara sempurna. Bagaimana caranya? Itu tadi bunyi tuh. Itu waktu isrok udah datang. Kapan sholatnya? Jangan pas bunyi. Nanti 10 menit setelah bunyi baru kita sholat sunnah isra. Nanti setengah jam dari itu boleh kita lanjutkan dengan sholat sunnah duha. Jelas? Jelas? Nah, 5 menit lagi. Jadi nanti kalau taraweh belajar begitu di Masjid Nurul Jannah, imam-imamnya ini insya Allah syarat rukunnya udah cukup. Di sini mah enggak kecepatan, enggak kelambatan. Alhamdulillah. Kalau ada imam terlalu cepat, khawatir syarat rukunnya enggak ke bawah. Ini kan yang lagi viral, ya Allah, ada sholat taraweh sama witir 23 rakaat bisa dikerjain dalam waktu 7 menit. Nah, kita mah alhamdulillah di sini guru-guru kita pada paham fikih. Makanya alhamdulillah enggak terlalu cepat, enggak terlalu lambat. Silahkan, enggak usah pakai dikomentarin. Yang 8 rakaat saya doain mudah-mudahan masuk surga. Yang 20 rakaat mudah-mudahan masuk surga duluan. Yang 36 rakaat mudah-mudahan dia udah ada di surga. Enak gak kalau begitu? Enggak usah pakai diributin. Soalnya ada laporan sama saya, itu masjid 20 rakaat. Ada jamaahnya yang ikut 8 rakaat, dipanggil, diomelin, besok ente nggak boleh sholat di sini lagi. Akhirnya itu masjid dikunci, dibukanya entar kalau udah 20 rakaat. Itu kok jam amat itu DKM begitu ya? Jangan, kita mah yang 8 ada dasarnya, yang 20 ada dasarnya. Ya, yang 36 mah jarang ini kayaknya ya. Yang 36 juga ada dasarnya. Ya, kita minta sama Allah. Kita baca umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat. Allah mudahkan urusan kita. Allah murahkan rezeki kita. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunan kita Allah jadikan keturunan yang soleh dan solehah. Dan kita mohon kalau kita nanti meninggal, mudah-mudahan meninggal husnul khotimah. Orang tua kita
kita, kakek nenek kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan maqam kubunya raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.